Hukum dan Perlindungan Masyarakat melaporkan kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat. Kemudian ayat 2, laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 setiap 6 bulan dan atau secara insidentil jika diperlukan. Mungkin perlu diperjelas juga karena di pasal 55 ayat 2 di atas ini kan setiap 3 bulan dan secara insidentil jika diperlukan, ini melaporkan kepada, mungkin dalam penjelasan nanti pada wali kota, mungkin begitu ya, nanti di dalam penjelasan kita tuangkan. Oh iya, di ayat 1 ya, berarti cukup jelas itu Pak. Kemudian ayat 3 di pasal 56, laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilaksanakan oleh Satpol PP. Bagaimana Bapak Ibu? Ya, pasal 56 sesuai. Mungkin selanjutnya dibantu sama Kasubag Karoni untuk Komisi Mandikan para sahabat Pertemuan Pendidik bab 9 dan bab 11 tentang pendidikan pasal 57 ayat 1. Penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah dilaksanakan oleh PPNS di lingkungan pemerintahan daerah kota yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat 2, PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berwenang a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana, b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan, c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka, d. melakukan penyitaan benda dan atau surat, e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka, f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka, g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara, h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum jika tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya. Dan I. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. Ayat 3, PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyidik ketentuan pidana dan sanksi administratif ini kan hanya hierarkinya saja yang harus kita perjelas. Saya sepakat dengan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Edi. Kalau sudah sanksi administratif, berarti tidak bisa sanksi pidana. Kan tidak boleh seseorang dijatuhkan pidana 2 kali tidak sanksi apapun. Nah ini nanti kita perjelas, saya sambil melihat redaksinya seperti apa. Nah, batasan untuk sanksi administratif juga, ini juga harus kita ketahui nanti. Sanksi administratif kan ada level-levelnya tuh, ada yang ringan, sedang, dan berat. Ini nanti dalam penjelasan seperti apa. Jadi ketika nanti teman-teman Satpol PP di lapang tidak di sekolah, ketika melihat dia tidak suka langsung pidana, padahal harus ada proses yang mungkin seperti itu Bu. Nah, ini ketentuan pidana, saya lihat pilihan terakhir kita sudah kemarin menyampaikan pidana ini adalah terakhir, sudah upaya terakhir. Jadi di ayat 1 setiap orang atau badan usaha yang melanggar ketentuan dalam pasal. Nah ini bagaimana? Di sini ada dalam satu klausul pasal ini dan tidak menjalankan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat 1. Ini berarti kalau ditafsirkan di dalam ketentuan pidana, setiap orang yang melanggar ketentuan di pasal-pasal yang sudah diatur dalam ketentuan administratif dan tidak melaksanakan, dia jawabnya bisa dikenakan sanksi pidana ringan. Nah, ini. Tetapi
Kalau dia sudah dijatuhi pidana ringan, kemudian dia melakukan tindak pidana lagi, melanggar ketertiban, ini apakah langsung serta-merta dijatuhi pidana? Ini kan juga harus ada penjelasan juga di dalam ini kan tidak ada. Kalau di dalam perwali nanti tata cara penjatuhan sanksi administratif itu 1 kali, contohnya ketika jadi diberi sanksi teguran lisan, setelah itu langsung bisa pidana. Ini kan bisa dia tidak melaksanakan teguran lisan langsung pidana, atau melakukan sanksi tapi grade-nya administrasi ringan, habis itu sedang, kemudian berat, kemudian ke pidana. Nah ini juga minta kita sama-sama juga dari teman-teman Satpol PP yang di lapangan nanti bagaimana supaya lebih humanis kan, tujuannya penegakan perda ini kan supaya memberikan efek jerah, tapi kita juga jangan terkesan abuse of power. Mungkin begitu ya Bu ya. Ya mungkin itu aja yang ini wacananya. Saya kembalikan kalau untuk pidana, saya kembali kepada Pak Edi. Memang membingungkan kalau dari ada di dalam satu pasal itu memuat 2 sanksi. Mungkin bagaimana formatnya, mungkin saya kembalikan seperti apa. Pembahasan tentang sanksi tadi, baik di pasal 59 ataupun pasal 58, ini kan mulai dari pasal 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, itu langsung loncat 18, 19, 17. Pak izin ada sedikit klausul yang saya sampaikan terkait dengan ketentuan pidana di pasal 59 ayat 1. Itu redaksinya begini: setiap orang atau badan usaha yang ini kan ada tidak menjalankan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat 1. Jadi jangan dipidana, tapi dapat dipidana dengan tindak pidana ringan berupa kurungan paling lama 3 bulan dan atau denda paling banyak 50 juta rupiah. Nah, baru nanti terhadap ketentuan-ketentuan pidana yang menjadi ultimum remedium itu kita pilih. Saya sepakat tidak semuanya ini dipidana, kan begitu ya. Jadi redaksi yang saya usulkan di ayat 1 seperti itu. Jadi ayat 1-nya, setiap orang atau badan usaha yang tidak menjalankan, nah ini bahasanya ini menjalankan atau tidak melaksanakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat 1 dapat dipidana dengan tindak pidana kurungan, tindak pidana ringan dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan dan atau denda paling banyak 50 juta rupiah. Ini juga mungkin saya sampaikan juga nanti ketika proses persidangan ini penguatan untuk teman-teman Satpol PP, kalau sampai dengan di sini atau denda paling banyak 50 juta rupiah jika tidak bisa melaksanakan, ini juga perlu juga penetapan hakim nanti itu sambil di penjelasan. Tetapi kita sepakat supaya ini tetap berjalan, mungkin Pak Ketua klausulnya saja. Jadi kemudian nanti breakdown di pasal-pasal kita bisa lihat untuk menghemat waktu, mungkin begitu Pak dari klausul saya. Ini pasal 59 kan Pak? Ya. Pasal 59 kan? Pasal 59 ayat 1, setiap orang atau badan usaha yang itu sampai ke bawah, yang tidak menjalankan sanksi. Jadi pasal-pasal itu kita lewatin dulu Bu.
ya langsung tidak menjalankan atau dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat 1. Oh ya, 58 ayat 1. Dibuat yang baru dulu deh, dibuat yang baru dulu bulannya itu. Ya, kalau Bulannya di- dulu, di atas bikin deh. Nah, itu yang itu dulu. Kita itu baru lagi pasal. Ayat 1, pasal 59 ayat 1. Oke. Ya, baik saya bacakan. Ini usul. Ya. Setiap orang atau badan usaha Setiap badan aja. Itu kan pasal batas setiap badan. Ini kalau undang-undang cipta kerja nanti itu badan usaha dua, badan usaha yang berbadan hukum dan badan usaha yang tidak berbadan hukum. Nanti kita baca cipta kerja dulu. Ini kan belum nih ya. Belum ya. Memang Ada ketentuan umumnya. Ya. Ya. Badan usaha ini belum memasukkan yayasan. Ya baik Pak. Hanya harus disimpulkan ya ketentuan umumnya. Dan usaha siapa? Meskipun kita Saya yang bikin yang siapa? Ini saya masukkan klausul dulu Pak. Ini dulu, pasal 1. Ya. Ayat 1. Kalau memang ini melihat dari definisi yang ada cuma badan aja Mas. Baik. Baik, kita masukkan ya Pak ya. Jadi Oke, tulis oke. Ayat 1. badan aja. Yang sekarang ada apa ini cuma dari saya. ya. Ayat 1, setiap orang atau badan supaya konsisten di definisi ternyata cuma badan. Ya. Setiap orang atau badan yang tidak menjalankan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 ayat 1 dapat dipidana dengan tindak pidana ringan dengan kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak 50 juta rupiah. Pidana ringannya pidana ringan itu dalam rangka pidana tindak pidana ringan ya sampai pidana ya. Sanksi pidananya tidak boleh bukan sidang. Boleh Pak, boleh. Dengan tindak pidana. Ya. Ya. Dengan sanksi pidana apa sih? Karena kesalahan Ya, dengan kalau saya tadi kenapa memasukkan tindak pidana ringan dengan sanksi pidana kurungan. sanksi pidana. Ya. Pidana penggantinya Ya, ya. Mungkin redaksinya bisa disempurnakan. Ini usulan saja. Jadi supaya ada peningkatan dari pembahasan kita nanti untuk yang pasal-pasalnya kita sesuaikan apakah semuanya mau dimasukkan atau tidak. Karena tadi dari kesepakatan saya lihat ada yang tidak sampai ke pidana. Mungkin begitu persepsi saya. Jadi